Halo, kembali lagi bersama saya Tori dan kali ini kita akan melanjutkan video selanjutnya ya. Sebelumnya kita udah lihat mengenai NoSQL dan bagaimana NoSQL itu emerge dari keterbatasan yang dihadapi oleh relational database atau mungkin yang lebih familiar disebut sebagai SQL gitu. Nah, di video kali ini kita akan coba bandingkan antara SQL dan NoSQL. Dan kita akan lihat berdasarkan beberapa parameter atau indikator ini bagaimana SQL dan NoSQL itu berbeda. Pertama kalau kita lihat berdasarkan storage dari datanya, gitu ya, atau storage modelnya, maka SQL itu dia kan karena dia itu relasional ya, maka dia akan menyimpan data itu dalam bentuk tabel dan itu fix ya. Jadi kolomnya itu fix dan row-nya itu juga fix gitu. Jadi dia akan selalu menyimpan data itu, model penyimpanan datanya itu dalam bentuk tabel seperti ini. Sementara di NoSQL nanti juga kita akan bahas itu berbeda-beda gitu ya tergantung dari tipe NoSQL-nya. Kita kenal ada yang dokumen NoSQL ya berbasis dokumen. Nah, itu dia akan menyimpan dalam format JSON, ada key value. Jadi ini simple ya, hanya key dan value aja, ada column family. Ini nanti kita akan lihat juga bagaimana dia bisa menyimpan data itu dalam bentuk dynamic column. Jadi masing-masing row itu kolomnya itu bisa berbeda-beda dan ada juga dalam bentuk graph gitu ya, menyimpan data itu dalam bentuk nodes dan edge. Nah, kalau kita bicara pengembangan historinya gitu ya, bagaimana sejarahnya, NoSQL SQL maksud saya itu dikembangkan itu mulai tahun 70-an gitu. Jadi ini adalah produk lama. Sedangkan kalau kita bicara NoSQL itu dikembangkan di 2000-an awal gitu ya, tetapi populernya itu di 2010-an. Seperti itu. Dan DBMS kalau di SQL itu kita kenal ya ada Oracle, MySQL, SQL Server, kemudian PostgreSQL, dan kalau di NoSQL, nah kembali lagi tergantung dari jenis NoSQL-nya ya. Ada kalau misalnya dokumen ya ada MongoDB yang terkenal, nanti kita akan lihat juga contoh MongoDB, kemudian ada Redis untuk key value, kalau column family ada Cassandra, dan kalau graph ada Neo4j. Kita akan di video selanjutnya kita akan coba demokan berkaitan dengan Neo4j, seperti itu. Nah, kalau dari sisi skema, SQL sama NoSQL ini sangat berbeda, dan ini adalah yang patut kalian jadikan, jadi kalian perhatikan secara lebih gitu ya. Kalau secara skema, SQL itu rigid. Oke, seperti di sebelumnya saya katakan, maka dia akan menyimpan data itu dalam bentuk table dan itu fix gitu. Jadi SQL itu dia akan selalu menyimpan data itu secara lebih rigid, sedangkan kalau NoSQL itu dia lebih fleksibel. Oke, jadi dimungkinkan antara satu instance data dengan instance data lain, dia memiliki atribut yang berbeda-beda gitu. Dan kita nggak perlu memiliki skema di awal kalau di NoSQL. Di beberapa tipe NoSQL dimungkinkan sekali kita menyimpan data itu tanpa mengetahui skemanya terlebih dahulu, tanpa perlu mendefinisikan skema. Tidak seperti relational database atau SQL gitu ya. Sebelum kita mulai insert data kita, kita kan harus create skema kita dulu ya. Kalau misalnya di SQL itu kan ada DDL gitu. Kita harus define skemanya terlebih dahulu. Dan kalau di NoSQL di beberapa mungkin mayoritas DBMS NoSQL gitu atau teknologi NoSQL itu kita nggak perlu define skemanya terlebih dahulu. Dan yang kedua yang penting juga itu adalah cara scalingnya. NoSQL mayoritas itu kita hanya bisa scaling itu secara vertikal. Vertikal itu artinya ya kita upgrade mesin kita gitu ya. Kalau misalnya kita sebelumnya pakai memori 100 GB, kita upgrade menjadi 200 GB gitu. Jadi kita scale up. Kita akan meningkatkan kapasitas servernya menggunakan mesin yang lebih canggih gitu ya. Yang sebelumnya Core i7 sekarang jadi Core i9 misalnya seperti itu. Tetapi kalau NoSQL dia memiliki kemampuan ya karena dia dikembangkan dengan memakai paradigma supaya bisa berjalan baik di cluster computing gitu ya, maka dia bisa kita scale itu secara horizontal. Oke, jadi kita bisa scale out across commodity server. Gitu. Jadi berbeda dengan SQL di mana kita upgrade mesinnya tambah besar, kalau di NoSQL kita cukup memiliki beberapa mesin yang kita upgrade itu, jadi kita scale out gitu ya. Jadi mesinnya itu commodity server, biasa aja, cuman kita menggunakan multiple mesin, banyak mesin gitu.
sehingga kita bentuk menjadi dia sebagai sebuah cluster server, seperti itu. Jadi cara kita scale-nya kalau di NoSQL, kita bisa scale out, kita bisa tambah jumlah mesinnya lebih banyak. Instead of kita upgrade mesinnya ini menjadi membeli server yang lebih besar. Seperti itu. Dan kalau SQL, karena di relational database itu, salah satu paradigmanya itu kan kita melakukan normalisasi ya, sehingga datanya itu bisa terpecah menjadi beberapa relasi, sehingga memang di SQL itu biasanya ya, sangat mungkin sekali kita akan butuh join. Oke? Kita membutuhkan join ketika kita mau create atau mau menampilkan data secara utuh. Seperti itu. Karena apa? Karena proses normalisasi yang sebelumnya kalian sudah pelajari itu membuat data kita itu bisa tersebar di beberapa table, sehingga ketika kita mau satukan kita perlu join. Tetapi kalau NoSQL biasanya itu not required, tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena memang di NoSQL itu kita nggak ada cerita mengenai normalisasi. Gitu. Kita bisa simpan data itu secara redundan, dan itu sangat dimungkinkan sekali di NoSQL. Ingat ya, kalau NoSQL itu kita nggak perlu definisikan skemanya terlebih dahulu. Seperti itu. Sehingga ya kita bisa simpan data itu secara bebas, secara lebih fleksibel. Seperti itu. Sehingga memang biasanya kalau kita memakai NoSQL, kita nggak perlu menggunakan join. Gitu ya. Jadi kita tinggal ambil datanya, ya udah kita proses seperti itu. Nah, ini secara common karakteristik ya dari NoSQL, sebelumnya juga sudah disentuh gitu ya. Karakteristik dari NoSQL itu yang pertama itu adalah ya dia tidak menggunakan relational model. Gitu. Kemudian sebelumnya juga sudah saya sebutkan ya, dia akan bekerja baik di teknologi cluster. Gitu, karena kita bisa scale out, dan itu adalah salah satu alasan kenapa NoSQL itu dikembangkan untuk menggantikan SQL atau relational database. Dan mayoritas dari NoSQL itu adalah open source, dan dia dibuild di abad 21 ya, 21st century, dan itu di era-era web itu sedang naik-naiknya, penggunaan web teknologi sedang naik-naiknya, dan ini yang saya katakan, dia itu adalah schemaless. Oke, jadi NoSQL itu ketika kita mau create sebuah database atau mau menyimpan datanya, kita nggak perlu tahu terlebih dahulu skemanya itu bagaimana gitu. Kita nggak perlu define terlebih dahulu skemanya. Jadi dia mayoritas NoSQL itu adalah schemaless. Kita nggak perlu tahu skemanya gimana, gitu ya, atributnya apa aja, gitu. Yang perlu disimpan, ya kita tinggal simpan datanya. Itu kita punya fleksibilitas di situ. Oke, dan ini juga sebelumnya sudah saya sentuh ya. Jadi ada 4 tipe dari NoSQL gitu ya, atau 4 kelompok dari NoSQL, karena NoSQL ini database-nya sangat banyak sekali ya, dan sangat diverse gitu ya. Sehingga kalau kita coba petakan ada 4 kelompok inilah di database NoSQL. Yang pertama itu adalah key value, kedua itu adalah document database, ketiga itu column family stores database, dan terakhir itu adalah graph database. Di video-video selanjutnya kita akan mencoba melihat masing-masing dari keempat tipe dari NoSQL ini, dan kita akan coba lihat juga salah satu DBMS di masing-masing 4 tipe NoSQL ini. Seperti itu. Sekian video dari saya, terima kasih.